Ketemu lagi dengan saya, Triwahyudi. Hari ini saya masih membicarakan terkait dengan nirmana, karena saya pikir ada banyak persoalan yang akan bisa kita sampaikan yang terkait dengan unsur visual, prinsip komposisi, dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan proses penciptaan sebuah karya seni dan desain gitu ya. Ya, hari ini saya ingin mencoba membagikan yang terkait dengan satu konsep atau penjelasan yang terkait dengan prinsip-prinsip visual. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tidak mutlak terkadang satu teori ini bisa dipakai di dalam dunia seni rupa. Tetapi yang paling penting dari itu semua adalah terkait dengan konsistensi ataupun hasil akhir yang dibuat ataupun proses yang dikerjakan. Gitu ya. Saya pikir antara teori satu dengan teori yang lain yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun sedikit berbeda definisi ataupun konsepnya, tapi pada prinsipnya pasti mereka mempunyai maksud yang sama seperti itu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip seni rupa, gitu ya, karena memang saya pikir ini memang harus dijelaskan, karena ini juga terkait dengan bagaimana seseorang atau seorang yang belajar tentang seni rupa ataupun desain ataupun yang pada sesi kali ini terkait dengan nirmana, dia harus bisa memahami apa itu prinsip-prinsip yang dipakai. Prinsip-prinsip ini bisa dikatakan prinsip-prinsip seni rupa karena memang pada prinsipnya juga bisa dipakai untuk membuat semua karya seni rupa ataupun prinsip-prinsip desain. Jadi walaupun namanya sama antara seni rupa walaupun namanya beda yaitu prinsip seni rupa ataupun prinsip desain, tapi pada prinsipnya prinsip ini adalah sesuatu hal yang sama dan bisa dipakai, cuman mungkin pengaplikasiannya saja yang mungkin sedikit berbeda gitu ya. Ya, saya ingin lanjut ke prinsip yang pertama, yaitu apa itu kesatuan. Prinsip seni rupa yang pertama yaitu kesatuan adalah kata ini muncul di dalam asal mula dari kata yang berbahasa Inggris misalkan, karena kita semua pasti tahu bahwa yang namanya dunia seni rupa modern atau dunia seni rupa kontemporer secara tidak langsung kita masih mengadopsi keilmuan yang kita dapatkan dari barat seperti itu. Di Indonesia sayangnya belum ada satu teori yang hampir sama gitu. Artinya di Indonesia sayangnya konsep penciptaan seni rupanya tidak banyak merumuskan hal-hal yang seperti ini gitu ya, walaupun mereka punya esensi yang sama, tapi untuk perumusan teorinya kebetulan kita masih mengadopsi yang ada di barat seperti itu. Yang pertama adalah unity atau satu kesatuan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah unity, merupakan prinsip yang menunjang bagaimana satu unsur dengan unsur yang lainnya saling berpadu dengan harmonis dalam menciptakan sebuah komposisi seni rupa yang indah dan juga menarik mata tentu saja. Jika dibandingkan dengan prinsip seni rupa yang lainnya, prinsip kesatuan merupakan modal awal yang memerlukan tunjangan dari berbagai prinsip yang lainnya supaya bisa menciptakan karya seni dengan nilai estetika tinggi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ya, yang kedua adalah keselarasan atau harmony, gitu ya. Untuk mengatakan sebuah karya seni rupa indah dan memiliki nilai estetis, yang harus diperhatikan adalah kesatuan unsur-unsur karya seninya berpadu dengan selaras dan harmonis. Yang dimaksud dengan keselarasan itu sendiri adalah adanya kedekatan antara satu unsur dengan yang lainnya yang notabene berbeda satu dengan yang lain, baik itu dalam pencahayaan, bentuk, bahkan pemilihan warna saja sudah memegang peranan penting dalam membangun sebuah keindahan. Seperti itu. Jadi padu-paduan antara satu dengan yang lainnya terlihat sangat harmonis. Itulah yang namanya keselarasan. Dan yang ketiga adalah penekanan. Kontras atau penekanan merupakan prinsip yang menjadi dasar dari kesan perbedaan dua buah unsur yang memiliki sifat saling berlawanan dan juga saling berdekatan. Dengan adanya prinsip penekanan, maka akan membuat sebuah karya seni menjadi terlihat segar dan baru, serta tidak monoton dan membosankan. Dengan adanya perbedaan yang mencolok, baik itu dalam warna, penggambaran bentuk, dan juga ukuran dari karya seni itu sendiri, akan memberikan tampilan yang jauh lebih menarik. Ada satu teori juga yang mengatakan bahwa aksentuasi, ini juga bisa kita sebut atau
sama halnya similaritas dengan yang namanya penekanan seperti itu, karena mempunyai satu konsep yang sama, yaitu memberikan aksentuasi, yaitu memberikan satu ciri khas ataupun karakter yang mencolok gitu ya. Jadi dalam suatu karya pasti ada satu identifikasinya, sesuatu yang paling menarik dalam karya itu gitu ya. Ya, itulah yang terkait dengan penekanan. Kemudian yang keempat adalah irama. Yang dimaksudkan dengan irama atau ritme dalam bahasa Indonesia adalah sebuah prinsip yang mengambil tempat sebagai dasar atas pengulangan satu atau mungkin lebih dari unsur dengan cara yang teratur. Untuk jenis pengulangan unsur-unsur seni rupa yang diatur itu sendiri bisa beraneka macam jenisnya, baik itu sekadar variasi warna, perbedaan garis, dan juga variasi bentuk yang beragam, namun tetap diulang dengan teratur dan terstruktur. Sekalipun pengulangan yang begitu saja akan terlihat sangat statis dan begitu saja, tapi jika pengulangannya dilakukan dengan variasi yang bagus, maka akan memberikan nilai estetika yang lebih tinggi dan irama harmonisnya juga akan semakin kuat, gitu ya. Yang kelima, ada juga yang mengatakan gradasi sebagai salah satu prinsip komposisi seni rupa, gitu ya. Saya pikir ini adalah kata yang familiar misalkan di telinga kita, gitu ya. Tapi kebanyakan juga tidak cukup paham mengenai penjelasan detail mengenai salah satu pentingnya dalam karya seni rupa ini untuk ada yang namanya sebuah gradasi. Gradasi sendiri adalah sebuah susunan warna yang berdasar pada beberapa tingkatan khusus dalam sebuah karya seni. Kadang-kadang gradasi warna memang tidak melulu dipakai dalam menciptakan sebuah karya seni rupa, akan tetapi jika melihat karya seni yang berupa karikatur, mozaik, lukisan, serta berbagai macam karya seni rupa dua dimensi lainnya, maka kita akan melihat betapa gradasi warna memiliki andil yang besar untuk menciptakan karya-karya seni yang cukup indah, gitu ya. Dengan adanya gradasi, maka akan membuat sebuah karya seni menjadi jauh lebih hidup dan bermakna, seperti itu. Yang kemudian adalah perbandingan sebenarnya. Perbandingan yang juga sering disebut sebagai proporsi merupakan sebuah prinsip seni rupa yang memiliki acuan pada keteraturan serta penyesuaian dari bentuk fisik karya seni rupa yang telah diciptakan. Contohnya saja adalah saat seorang seniman ingin melukis seorang gadis cantik misalkan, maka seniman tersebut harus benar-benar pandai dalam menyeimbangkan proporsi indera yang ada di dalam muka misalkan, ataupun anatominya yang paling jelas kita pahami gitu ya. Nah, setiap ukuran-ukuran dari berbagai unsur seni rupa yang ada di dalam satu karya tersebut tentunya juga harus mempunyai perbandingan yang proporsional. Nah, itulah yang kita sebut sebagai sebuah perbandingan, kesebandingan, ataupun proporsi gitu ya. Proportion kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, yang kemudian selanjutnya adalah komposisi. Komposisi adalah sebuah prinsip dasar sebuah karya seni rupa lainnya yang peranannya dalam membentuk sebuah karya seni rupa adalah sebagai dasar dari keindahan. Sebuah karya seni tidak bisa dikatakan indah, serasi, teratur, dan juga menarik tanpa memiliki komposisi seni yang tepat. Memang setiap seniman memiliki selera yang berbeda-beda dalam pandangan serta takaran yang berbeda-beda pula dalam bahasan komposisi, tetapi hasil akhirnya tidak perlu diragukan lagi karena setiap penikmat seni juga bisa merasakan komposisi yang telah dipadukan sedemikian rupa oleh si pencipta karya tersebut, gitu ya. Yang kemudian adalah keseimbangan atau balance. Balance ini adalah sebuah prinsip dasar karya seni yang juga yang menjadi salah satu hal yang sangat penting, gitu ya. Prinsip dasar ini memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah susunan unsur-unsur seni rupa. Jika seorang seniman pandai mengatur keseimbangan antara unsur seni rupa yang tengah ia kerjakan, maka akan muncul sebuah daya tarik khusus bagi para penikmat seni yang melihat karya seni tersebut, gitu ya. Ya, memang harus terus diperlukan pelatihan yang konsisten, gitu ya. Makanya membuat karya seni rupa itu tidak melulu harus belajar dengan rajin mengenai sebuah teori, tidak. Tetapi pada prinsipnya adalah kita belajar secara praktik dan juga sekaligus melatih kepekaan kita
karena sense of art kita atau perasaan kepekaan kita terhadap suatu bentuk visual, artistika terhadap bentuk visual itu menjadi yang paling dominan dalam proses menciptakan sebuah karya seni rupa, seperti itu, yang tidak bisa kita capai cukup dengan membaca buku saja, seperti itu ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi pada sesi selanjutnya. Terima kasih dan salam.